Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri ini dengan NPM 213510618. Baik, pada video kali ini merupakan bukti representasi bahwa saya menyimak untuk pembelajaran basis data melalui YouTube. Baik, kita langsung mulai saja. Atau juga dihapus atau juga diubah gitu ya. Jadi yang namanya basis data penjualan, pembelian, dan lain-lain. Jadi biasanya kita organisasikan dengan baik ya, diletakkan dengan baik juga. Oke, selanjutnya kita juga harus tahu tentang operasi basis data. Di dalam disk, basis data itu bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah gitu ya. Jadi yang namanya basis data itu ya selain kita simpan, ya otomatis kan bisa diubah gitu ya. Bahkan mungkin dihapus dan lain-lain. Nah, biasanya kita akan buat basis data dalam bentuk file ya, berbeda tergantung jenis datanya. Contohnya ini adalah file-file pegawai, ini adalah file-file pelanggan, ini adalah file-file penjualan, dan lain-lain. Nah, di dalam basis data, operasi basis data dikenal dengan operasi istilahnya adalah CRUD ya, CRUD. Ini adalah singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah CRUD, itu nggak usah bingung ya, ini adalah singkatan sebenarnya, dari create, read, update, delete. Oke, create ini untuk membuat data baru. Jadi kalau teman-teman membuat data baru gitu ya, di dalam basis data, itu kita bilang adalah create. Kalau kita read, ya itu ini artinya untuk membaca atau mencari data. Jadi istilahnya read. Untuk update, itu artinya kita mengubah data yang sudah ada di basis data kita. Kalau yang terakhir adalah delete, itu ya sudah jelas ya, ini adalah untuk menghapus data. Oke, sekarang tujuannya apa sih? Kita harus membuat basis data gitu ya. Kenapa nggak kita simpan seadanya aja gitu ya di dalam hard disk kita misalnya? Yang pertama adalah speed. Speed itu maksudnya adalah kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Bayangkan kalau kita tidak menyimpan gitu ya, data kita secara rapi ya dalam basis data, istilahnya itu kita simpan di mana aja gitu ya kita menyimpannya, maka akan sulit untuk mencarinya. Kita mungkin harus buka satu persatu foldernya dan lain-lain gitu ya, sehingga otomatis mencari data itu akan menjadi hal yang lebih sulit gitu ya. Harapannya adalah dengan kita membuat basis data, ya harapannya adalah cepat gitu ya, nanti akan dalam pengambilan atau pencarian datanya. Nah, selain itu, space ya, atau efisiensi dalam ruang penyimpanan. Kalau kita tata letakkan dengan baik gitu ya, file-file basis data kita, mungkin ketika ada data yang duplikat misalnya, ada data yang sama, misalnya teman-teman menyimpan foto, ternyata oh fotonya sudah ada gitu ya, sudah pernah ada. Ya mungkin kita cukup akan menyimpan satu aja. Bayangkan kalau tidak diorganisir dengan baik, kita tidak bisa tahu ya, mana data yang duplikat atau tidak. Bisa aja ternyata data-datanya sebenarnya banyak yang sama gitu ya. Nah, dengan basis data ini, kita bisa mengefisiensikan ruang penyimpanannya ya, biar lebih hemat. Karena kita bisa tidak menyimpan data duplikat. Nah, selain itu adalah akurasi. Datanya otomatis akurat. Karena kita organisir dengan baik, gitu ya, ketika ada penambahan data, pengupdatean data, kita tahu tata letaknya di mana. Jadi harapannya adalah datanya akan selalu akurat ya, data yang terbaru. Nah, selain itu adalah availability atau ketersediaan data. Jadi dengan kita mengorganisir, kita bisa tahu data mana yang misalnya oh belum lengkap atau sudah lengkap dan lain-lain gitu ya. Jadi harapannya adalah datanya akan tersedia dengan baik ya, termasuk yang completeness ya, kelengkapan datanya. Jadi kita dengan mudah bisa melihat kelengkapan datanya. Nah, biasanya di dalam basis data itu ada elemen yang namanya security atau keamanan data gitu ya. Jadi ini memastikan data yang kita simpan itu dalam keadaan aman gitu ya. Lalu ada shareability atau kemudahan berbagi data. Jadi dengan basis data kita bakal lebih mudah gitu ya kalau mau berbagi data dengan pihak lain. Karena kita sudah organisir data kita dengan baik. Jadi ini tujuan-tujuan kenapa kita butuh belajar tentang basis data. Oke, sekarang pertanyaannya, contohnya apa sih penerapan basis data? Sebenarnya di semua bagian ketika kita lihat di dunia nyata, itu kebanyakan sudah implementasi basis data. Walaupun mungkin masih ada yang melakukan manual, seperti yang di awal ya, seperti lemari arsip seperti itu. Contohnya misalnya, kalau teman-teman lihat di bank, itu dalam mengelola data nasabah, gitu ya, tabungan, transaksi, dan lain-lain, itu semuanya sudah menggunakan basis data. Ya, jarang sekarang yang mungkin sudah masih menggunakan manual ya, apalagi bank, gitu ya. Bank mungkin sekarang udah hampir semuanya menggunakan basis data elektronik yang pastinya ya.
Nah, lalu contohnya rumah sakit ya, dalam mengolah data pasien, histori rawat jalan gitu ya, atau rawat inap, dokter, dan lain-lain. Bayangkan kalau tidak ada basis datanya, tiap kita datang ke rumah sakit kita harus daftar lagi gitu ya, karena tidak ada basis datanya. Tapi biasanya kalau di rumah sakit sudah ada data pasiennya. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah sakit, besoknya datang lagi, kita bisa lihat histori rawat kita gitu ya. Jadi semuanya sudah terdata dengan baik menggunakan basis data. Atau contohnya di sekolah gitu ya, dalam mengolah data guru, pelajar, mata pelajaran, dan lain-lain, itu semuanya ada basis datanya. Jadi kita bisa lihat daftar pelajarannya, gurunya siapa aja, mata pelajarannya, kapan waktunya, dan lain-lain, itu dengan mudah. Lalu contohnya yang sekarang lagi populer misalnya toko online, itu juga dalam mengolah data seperti pelanggan, penjual, barang, pembelian, pengiriman gitu ya, dan masih banyak hal yang lainnya, itu sudah disimpan dalam basis data gitu ya. Jadi pengelolaan datanya itu lebih gampang. Buktinya kalau teman-teman buka toko online, teman-teman bisa lebih gampang gitu ya mencari data barang gitu ya, mencari per kategori gitu ya, dan semuanya itu sangat mudah. Itu karena memang sudah ditata dengan baik di dalam basis datanya. Jadi ini pengenalan tentang basis data. Sekarang kita bahas tentang sistem basis data. Basis data atau database perlu ada yang melakukan pengolahan datanya, gitu ya. Kalau misalnya kita simpan di dalam folder secara manual, mungkin itu pengelolanya adalah kita, gitu ya, jadi manual. Nah, tapi sistem basis data yang kita bahas sekarang itu pastinya adalah ada aplikasi yang melakukan pengolahan datanya. Jadi semuanya dilakukan atau diolah secara otomatis ya oleh si aplikasinya. Jadi kita nanti hanya perlu memerintahkan si aplikasinya. Nah, pengelola basis data itu adalah sebuah program atau aplikasi ya, atau istilahnya itu adalah software atau juga perangkat lunak. Nah, gabungan aplikasi pengolah basis data gitu ya, kita sebut namanya adalah sistem basis data, atau lebih populer dinamakan database management system. Jadi kalau basis data itu adalah datanya gitu ya, kalau misalnya database management system itu adalah aplikasi atau sistem yang mengelola si database. Oke, jadi kurang lebih seperti ini sebenarnya ya. Jadi saat kita membuat basis data gitu ya, sebenarnya ada sistem basis data yang mengelolanya. Ada banyak sekali ya aplikasi sistem basis data. Contoh yang paling sederhana misalnya, yang teman-teman mungkin sudah familiar ya, contohnya adalah Microsoft Excel gitu ya. Itu adalah salah satu aplikasi pengelola basis data misalnya gitu ya. Microsoft Excel mengelola data ya dalam bentuk tabel ya, di mana ketika kita simpan basis datanya dia akan disimpan di dalam sebuah file. Nah, jadi file-file Excel itu kita bilang namanya adalah basis data. Sedangkan gitu ya, aplikasi Excel-nya kita bilang adalah sistem basis data. Oke, kita bahas tentang komponen atau sistem basis data ya. Jadi komponen-komponen apa aja yang ada di sistem basis data. Nah, yang pertama pasti ada yang namanya hardware atau perangkat keras. Seperti contohnya komputer, laptop, server, dan lain-lain gitu ya. Karena ya kalau tidak ada perangkat keras, ya kita tidak mungkin gitu ya bisa menjalankan aplikasi sistem basis datanya. Nah, selain itu ada juga sistem operasinya. Contohnya misalnya kalau teman-teman menggunakan Windows atau macOS atau Linux dan lain-lain. Kenapa? Karena aplikasinya pasti perlu jalan di sistem operasi. Nah, lalu kita perlu aplikasi basis datanya ya atau database management system. Contohnya, kalau misalnya di dalam ini ya, kalau misalnya kita sebagai yang ingin menjadi misalnya programmer, itu mungkin basis datanya sistemnya seperti contohnya MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan lain-lain. Atau kalau misalnya targetnya adalah bukan programmer, misalnya kayak pengguna biasa gitu ya, end user, nah itu mungkin seperti Microsoft Excel gitu ya, Microsoft Access gitu ya, atau Google Docs, dan lain-lain. Nah selanjutnya, di dalam komponen sistem basis data itu sudah pasti ada usernya. User itu adalah penggunanya, pengguna basis datanya. Contohnya misalnya ya programmer gitu ya, atau database administrator, atau mungkin end usernya, dan lain-lain. Nah tapi biasanya, ketika kita membuat sistem basis data atau menggunakan sistem basis data, itu biasanya kita bisa gunakan aplikasi lain untuk menggunakan atau mengelola database melalui sistem basis data. Contohnya kalau kita sebagai programmer, biasanya kita akan membuat aplikasi ya yang menggunakan basis data. Contohnya aplikasi web, desktop, dan lain-lain. Nah inilah yang membedakan dengan aplikasi basis data yang kebiasaan banyak digunakan oleh pengguna biasa ya, seperti Microsoft Excel dan lain-lain.
Nah, perbedaannya adalah sistem basis data yang akan kita gunakan biasanya ya sebagai programmer itu sistem basis data yang bisa berkomunikasi tidak hanya dengan user, tapi juga dengan aplikasi lain. Contohnya makanya, sistem basis data yang banyak digunakan contohnya ada aplikasi contohnya MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Nanti kita bahas di bagian akhir. Oke, jadi nanti itu sistem basis data yang akan kita gunakan gitu ya, dia akan digunakan mengelola database ya. Jadi basis datanya akan dikelola oleh sistem basis data. Nah, biasanya sistem basis data itu gitu ya, aplikasinya itu sebenarnya bukan dalam bentuk aplikasi user interface seperti Microsoft Excel biasanya ya, kalau yang programmer gunakan. Nah, biasanya sistem basis datanya itu berbasis biasanya perintah ya, atau aplikasinya itu berbasis server. Jadi nanti perlu diperintahkan untuk mengelola basis datanya. Nah, biasanya perintahnya itu datang dari contohnya end user ya, contohnya mungkin database administrator, atau programmer gitu ya, misalnya programmer, atau juga aplikasi yang lainnya, contohnya dari web gitu ya. Jadi dari web nanti datanya akan bisa diambil oleh si aplikasi web atau programmer atau end user yang lainnya. Nah, biasanya kan kalau misalnya aplikasi seperti Microsoft Excel, biasanya kita end user langsung menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Nah, kalau misalnya sistem basis data seperti yang kebanyakan programmer gunakan, itu biasanya selain user bisa gunakan, tapi aplikasi lain juga bisa gunakan. Nah, di dalam sistem basis data, itu biasanya ada bahasa basis data gitu ya. Atau bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem basis datanya. Nah, sistem basis data merupakan perantara antara basis data dan juga penggunanya, baik itu penggunanya itu adalah orang ataupun aplikasi lain, seperti contohnya web. Nah, biasanya untuk mengelola basis data, kita akan menggunakan bahasa basis data, sesuai dengan sistem basis data yang kita gunakan biasanya ya. Jadi tergantung nanti sistem basis data yang kita gunakan. Nah, secara garis besar, dalam bahasa basis data tersebut, biasanya ada dua jenis perintah. Perintah yang pertama adalah DDL, atau singkatan dari Data Definition Language. Dan yang kedua adalah DML, ya, atau Data Manipulation Language. Nah, pertanyaannya apa nih? DDL itu apa? DML itu apa? Yuk kita bahas. Kita bahas dulu dengan DDL ya, atau Data Definition Language. Jadi DDL itu merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang akan kita buat. Misalnya contohnya, kita mau membuat perintah untuk membuat contohnya atau mengubah atau bahkan menghapus basis data atau data arsipnya atau database-nya. Gitu ya. Nah, mirip kalau teman-teman misalnya kalau di sistem operasi Windows, anggap saja seperti membuat foldernya. Nah, kalau di dalam sistem basis data, kita perlu perintahkan gitu ya, sistem basis datanya untuk membuat contohnya database-nya atau basis datanya. Lalu setelah itu, kita akan perintahkan juga misalnya untuk membuat filenya. Atau dalam basis data, itu namanya misalnya tabelnya gitu ya. Nanti tabelnya ada berapa kolom, tipe data tiap kolomnya apa aja, apakah ini number, apakah ini teks misalnya, dan lain-lain. Nah, perintah untuk membuat, mengubah, menghapus tabel, dan juga ini ya, itu digunakan juga dalam DDL ya. Jadi ini tempat untuk nanti menyimpan datanya. Nah, jadi kita sebelum nanti menyimpan data, kita harus membuat dulu tabelnya gitu ya. Jadi seakan-akan kita siapkan dulu tempatnya, baru kita nanti simpan datanya. Nah, selain itu, dalam DDL, kita juga perlu menentukan kamus data dari tiap tabel yang kita buat. Seperti nama-nama kolomnya nanti apa aja di tabelnya, dan tipe data di kolomnya itu nanti apa aja. Jadi ketika teman-teman misalnya bikin, oke saya mau bikin tabel pegawai. Nah, kita harus tentukan nanti kolomnya apa aja. Contohnya ada kode pegawai, tipenya misalnya angka, lalu ada nama pegawai, misalnya tipenya adalah teks gitu ya. Lalu tanggal lahir pegawai, tipenya adalah tanggal misalnya seperti itu. Nah, jadi itu semuanya harus kita buat gitu ya, dan tentukan itu namanya adalah kamus datanya. Nah, selanjutnya ada Data Manipulation Language. Jadi biasanya DDL itu akan kita gunakan perintah-perintahnya di awal ketika kita membangun struktur basis datanya. Nah, setelah struktur basis datanya selesai dibuat, biasanya kita akan menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Nah, DML itu merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk memanipulasi data setelah kita buat struktur basis datanya menggunakan DDL. Misalnya, ketika teman-teman mau menambah atau mengubah atau menghapus
atau bahkan mencari data di dalam tabel, nah itu kita menggunakan bahasanya adalah data manipulation language. Jadi tahapannya itu harusnya kita akan buat struktur dulu menggunakan DDL, setelah itu baru kita olah datanya menggunakan DML. Oke, jadi nanti ketika kita menjalankan aplikasi sistem basis data, ya, di mana dia yang bertugas untuk mengelola basis data filenya, dan yang kita gunakan, ya, entah itu kita sebagai programmer, atau misalnya database administrator, atau mungkin kita membuat aplikasi dalam bentuk web misalnya, yang kita gunakan adalah kita hanya mengirim perintah-perintah dalam bentuk bahasa basis data. Perintahnya ya DML atau juga DDL gitu ya. Jadi semuanya perintahnya kita kirimkan ke sistem basis data, nanti yang mengatur semua ini, basis datanya dalam bentuk filenya, itu dilakukan oleh si sistem basis data. Jadi ini sistem basis data. Oke teman-teman, jadi di kelas ini kita tidak akan bahas detail tentang sistem basis data ya, karena itu prakteknya harus sesuai dengan aplikasi nanti yang kita pilih ya dalam sistem basis datanya. Nah, saya akan rekomendasikan beberapa nanti di bagian akhir gitu ya. Jadi teman-teman silakan nanti lihat di bagian akhir rekomendasi beberapa sistem basis data yang teman-teman bisa pelajari. Jadi di materi ini kita hanya akan bahas tentang basis data dan juga bagaimana cara membuat basis data yang baik ya. Nah, kita bahas dulu tentang model data. Oke, model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan juga batasan atau aturan datanya. Jadi saat nanti teman-teman membuat basis data, kita harus memodelkan datanya dulu. Harapannya apa? Harapannya adalah agar basis data kita bagus ya, dan juga baik. Nah, model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antar datanya. Nah, karena ketika kita membuat basis data, itu biasanya kadang-kadang sering sekali ya terjadi yang namanya relasi data. Contohnya misalnya teman-teman bikin basis data penjualan. Nanti kan ada pelanggan, misalnya datanya ada penjualan gitu ya, ada barang. Itu kan biasanya berelasi gitu ya. Misalnya penjualan itu kan pasti dibeli oleh misalnya pelanggan. Dan biasanya dalam penjualan ada jenis barang-barang gitu ya yang dibeli oleh pelanggan. Jadi ada relasi antara pelanggan dan juga penjualan dan juga barang yang dibelinya. Nah, terdapat banyak cara untuk memodelkan data. Dan yang paling populer itu menggunakan yang namanya ERD atau singkatan dari Entity Relationship Diagram. Nah, di kelas ini kita akan bahas ya cara memodelkan datanya menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, seperti yang dibahas di awal tentang data, jadi data itu adalah fakta dunia nyata atau real world ya. Jadi ini fakta, kalau data itu sebenarnya dia adalah fakta. Nah, fakta dunia nyata di sini bukan berarti data harus dalam bentuk sesuatu yang berwujud, gitu ya. Bisa juga sesuatu yang tidak berwujud, gitu ya. Contohnya mungkin seperti penjualan. Penjualan itu kan sebenarnya seperti kegiatan, gitu ya. Jadi hal yang tidak berwujud. Kalau pelanggan kita sudah tahu, iya biasanya dia berwujud, gitu ya, dalam bentuk manusia. Tapi penjualan itu tidak berwujud, seperti itu. Jadi fakta itu, gitu ya, bukan harus sesuatu yang berwujud. Bisa aja sesuatu yang tidak berwujud. Nah, selain itu, fakta dunia nyata dalam basis data juga biasanya cakupannya lebih sempit, gitu ya, mengikuti ruang lingkup yang sedang ditinjau. Jadi maksudnya ketika kita nanti membuat aplikasi, misalnya, contohnya, aplikasinya itu nanti untuk ruang lingkupnya adalah bank, gitu ya. Nah, biasanya, kalau misalnya manusia, gitu ya, kita modelkan datanya mungkin kalau dalam ruang lingkup bank itu sebagai nasabah. Nah, tapi berbeda kalau nanti kita bikin aplikasi rumah sakit. Manusia mungkin kita modelkan bukan lagi dalam bentuk nasabah, melainkan adalah pasien. Walaupun secara bentuk sebenarnya sama gitu ya, dia adalah manusia, tapi secara data mungkin nanti yang disimpan berbeda. Nasabah mungkin kita akan menyimpan seperti namanya gitu ya, nomor KTP, saldonya berapa gitu ya. Nah, kalau pasien kita nggak butuh misalnya saldo dan lain-lain gitu ya. Nah, kita cuma butuh misalnya namanya misalnya gitu ya, nomor KTP, alamatnya gitu ya, riwayat misalnya sakitnya apa aja dan lain-lain. Kalau dalam ruang lingkup bank, kita kan nggak perlu gitu ya. Dia pernah sakit apa aja, kita nggak butuh gitu ya. Nah, artinya basis data biasanya cakupannya lebih sempit gitu ya. Tidak semuanya kita simpan, tapi lebih sempit sesuai dengan ruang lingkup yang akan kita buat. Jadi kalau kita buat dalam bentuk misalnya aplikasi bank, ya ruang lingkupnya cuma bank aja.
Kalau rumah sakit, ya ruang lingkupnya adalah rumah sakit saja. Oke, kita bahas tentang Entity Relationship Model. Model data dalam basis data kebanyakan dibuat dalam bentuk Entity Relationship Model, gitu ya. Jadi, model entitas yang berelasi. Nah, dalam model ER atau Entity Relationship, data dunia nyata direpresentasikan dalam komponen-komponen. Ya. Terdapat beberapa komponen dalam model ER. Yang pertama adalah entity, yang kedua adalah atribut, dan yang ketiga adalah relationship. Jadi ini adalah entitas, atribut, dan juga relasi. Kita akan coba bahas. Yang pertama adalah entity. Apa itu entity? Entity merupakan individu yang mewakili data atau fakta yang nyata, ya, dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lainnya. Saat menentukan sebuah entity, kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan. Contohnya ya. Contohnya misalnya, orang gitu ya, kalau kita lihat data dalam bentuk orang, mungkin kita bisa anggap sebagai satu entity. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam ruang lingkup yang berbeda, contohnya misalnya rumah sakit, kita tidak bisa buat mungkin dalam satu entity orang tersebut. Kenapa? Karena orang itu mungkin ada banyak jenisnya. Contohnya misalnya, kalau di dalam ruang lingkup rumah sakit, orang itu mungkin ada pasien, ada dokter mungkin ya, atau mungkin ada pegawai gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa bilang, oh kalau ini orang berarti data orang gitu ya, nanti kita simpan dalam data orang. Nggak bisa, kita harus benar-benar lihat dalam ruang lingkup yang sedang kita buat. Kalau kita buat dalam ruang lingkup mungkin misalnya bank, mungkin orang itu bentuknya, datanya, atau entity-nya itu bentuknya nggak cuma orang gitu ya. Bisa aja mungkin nasabah gitu ya, atau pegawai gitu ya, atau customer service dan lain-lain. Jadi bentukannya bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk menentukan data entity gitu ya, kita harus lihat ruang lingkupnya. Ingat juga ya, entity tidak hanya sesuatu yang berwujud gitu ya. Bisa juga yang tidak berwujud. Contohnya kalau misalnya di dalam ruang lingkup rumah sakit, bisa aja misalnya entity itu contohnya misalnya ininya gitu ya, penyakit misalnya seperti itu gitu ya, atau dalam ruang lingkup bank misalnya kayak rekening seperti itu juga kita bilang namanya adalah entity. Oke, selanjutnya adalah atribut. Setiap entity itu pasti memiliki yang namanya atribut. Atribut ini adalah yang mendeskripsikan karakteristik dari entity tersebut. Nah, penentuan atribut dalam entity biasanya berdasarkan fakta yang ada dan yang memang dibutuhkan dalam ruang lingkupnya saja. Jadi tidak semua atribut itu kita simpan gitu ya. Biasanya tergantung ruang lingkup yang mau kita buat basis datanya. Contohnya misalnya, kalau kita bikin basis data rumah sakit misalnya, lalu kita tentukan bahwa entity-nya adalah pasien contohnya ya. Kita bisa menambahkan atribut seperti contohnya nomor pasien gitu ya, nama pasien, alamat pasien, dan lain-lain. Intinya adalah yang memang dibutuhkan dalam ruang lingkup rumah sakit. Kita tidak butuh contohnya misalnya saldo pasien berapa gitu ya. Misalnya setelah itu misalnya adik kandungnya siapa misalnya dan lain-lain. Kenapa? Karena itu bukan ruang lingkup dari rumah sakit. Tapi sebenarnya itu datanya ada gitu ya, tapi kita tidak butuh. Jadi yang kita simpan memang harus sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, dan fakta yang tidak masuk dalam ruang lingkup mungkin tidak perlu kita jadikan atribut gitu ya. Contohnya misalnya kayak hobi pasien juga kita mungkin nggak perlu gitu ya kalau dalam ruang lingkup rumah sakit. Harta misalnya, total harta pasien itu juga tidak perlu. Kecuali misalnya kita bikin aplikasi misalnya aplikasi pajak gitu ya. Ya mungkin harta pasien perlu gitu ya, tapi kalau rumah sakit ya tidak perlu. Nah, di dalam atribut biasanya terdapat atribut kunci. Atribut kunci itu yang digunakan sebagai kunci representasi dari entity tersebut. Contohnya misalnya nomor pasien. Atau kalau dalam kependudukan misalnya nomor KTP misalnya. Intinya apa? Intinya adalah atribut kunci itu adalah atribut yang bisa merepresentasikan data si entity-nya. Jadi dengan cukup satu atribut itu kita sudah tahu kalau ini data entity A misalnya, seperti itu. Jadi contohnya mungkin nomor pasien kalau di sistem rumah sakit. Jadi ini adalah atribut. Oke, selanjutnya itu yang terakhir adalah relationship. Relationship merupakan hubungan antar entity atau entitas. Jadi ini relasi antar entitas. Nah, detail tentang relationship nanti kita akan bahas ya di materi yang namanya model data relationship. Nah, sekarang kita fokusnya ke model data sederhana. Nah, contohnya misalnya kalau relationship itu contohnya ruang lingkupnya rumah sakit misalnya ya.
Jadi hubungan antara dokter dan juga pasien, misalnya merawat gitu ya. Jadi dokter merawat pasien. Nah, itu dibilang adalah relationship atau relasi, seperti itu gitu ya. Atau misalnya pasien membeli obat gitu ya. Nah, membeli itu adalah sebuah relasi. Jadi ada entitas obat, ada entitas pasien membeli obat gitu ya. Nah, itu kita bilang adalah relasi. Jadi hubungan-hubungan seperti itu namanya adalah relasi. Contohnya misalnya kalau dalam penjualan, misalnya kan tadi ya, kita di awal pernah bahas tentang ada entitas misalnya barang, ada entitas misalnya pelanggan. Pelanggan membeli barang, berarti membeli itu adalah sebuah relasi. Jadi yang data penjualan itu sebenarnya adalah relasi ya, antara pelanggan dengan barang. Nah, jadi itu adalah relationship. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu ya, ER model ya, atau Entity Relationship Model. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita buat ER itu, apakah bentuknya cuma tulisan atau seperti apa gitu ya? Nah, sebenarnya ada yang namanya Entity Relationship Diagram. Jadi setelah nanti kita menentukan entity gitu ya, jadi saat kita membuat sistem rumah sakit, kita harus tentukan entity-nya apa aja, lalu setelah itu atributnya apa aja di tiap entity-nya, lalu relationship-nya apa aja. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan semuanya, kita akan buat biasanya dalam bentuk diagram. Kenapa dalam bentuk diagram? Agar mudah ya untuk dimengerti oleh semua pihak. Jadi ERD atau Entity Relationship Diagram itu sangatlah sederhana sebenarnya ya. Jadi teman-teman nanti ketika buat pun harusnya sederhana. Kita bisa representasikan tiap entity, atribut, relationship, dan juga hubungannya atau istilahnya adalah link dengan gambar seperti yang nanti kita lihat di selanjutnya. Oke, jadi ini. Jadi untuk nanti kita misalnya kalau sudah menentukan entity, kita akan buat entity-nya dalam bentuk kotak seperti ini. Ya. Nah, jadi ini nanti kita sebutkan misalnya, oh nanti ada kotak atau entity pasien, ada kotak atau entity dokter, obat, dan lain-lain. Lalu untuk atribut, biasanya kita akan gunakan oval seperti ini, gitu ya. Lalu untuk relationship, kita akan gunakan tanda seperti ini, ya. Nah, lalu yang link itu seperti ini, ya, atau hubungan, ya. Nah, jadi entity misalnya punya atribut, jadi tinggal entity bikin link seperti ini. Nah, jadi ini simbol-simbol atau diagram-diagramnya gitu ya. Jadi sebenarnya nanti akan sangat mudah. Oke, next-nya kita akan coba buat gitu ya, praktek ya, membuat ERD ya, seperti apa. Oke, biar lebih lancar ya, kita akan coba studi kasus tahapan pembuatan ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Oke, kita akan buat contoh kasus ya, ruang lingkupnya adalah toko online. Jadi kita akan coba membuat misalnya ruang lingkupnya adalah toko online. Oke, pertama kita perlu tentukan dulu entity-nya apa aja. Nah, sebenarnya untuk menentukan entity nanti tergantung aplikasi atau misalnya ruang lingkup yang mau kita buat gitu ya. Toko online pun mungkin tiap orang gitu ya, beda-beda toko online-nya bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi nanti ruang lingkupnya menyesuaikan. Nah, kita akan buat yang sederhana dulu ya. Jadi hal pertama yang perlu kita tentukan dalam membuat ERD itu adalah menentukan entity yang akan terlibat ya. Contohnya di dalam kasus toko online tersebut. Nah, ini misal saja gitu ya. Kenyataannya mungkin harusnya lebih kompleks ya. Nah, misal di dalam toko online kita akan menentukan 3 entity yang terlibat misalnya. Yang pertama adalah pembeli, yang kedua adalah penjual, dan yang ketiga adalah barang. Nah, perlu diingat ya, di dalam toko online yang nyata sebenarnya masih banyak entity yang terlibat. Nah, tapi kita sekarang perkecil ya, skopnya itu cuma 3, yaitu adalah pembeli, penjual, dan juga barang. Nah, berarti setelah kita tentukan di sini ya, ada pembeli, penjual, barang. Nah, selanjutnya kita akan buat diagramnya. Nah, untuk diagramnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi sederhana ya. Jadi kita sudah buat 3 entity. Yang pertama adalah pembeli, yang kedua adalah penjual, dan yang ketiga adalah barang. Jadi kita sudah menentukan entity-nya. Nah, setelah kita sudah menentukan entity-nya, kita lanjut dengan menentukan atribut key ya. Jadi bukan cuma atribut, tapi ini atribut key, atribut kuncinya yang bisa merepresentasikan data si entity-nya. Oke, jadi setiap entity nanti wajib memiliki yang namanya atribut key. Maka selanjutnya kita perlu menentukan atribut key-nya dari tiap entity. Jadi ini adalah atribut yang bisa merepresentasikan data dari si entitasnya. Kita misalkan aja gitu ya.
Di dalam entity pelanggan, misalnya, atribut key-nya adalah email, misalnya ya. Jadi, email si pelanggannya. Jadi, dengan kita menggunakan email pelanggan, kita bisa tahu pelanggan ini siapa, misalnya ya. Nah, pembeli juga misalnya sama. Oh, ini salah ya. Harusnya bukan pembeli, tapi penjual ya. Di sini pembeli harusnya dan penjual gitu ya. Nanti kita, tapi ini atribut key-nya adalah email ya. Jadi, dua-duanya email. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah barang. Barang itu atribut key-nya apa? Misalnya di sini adalah SKU. Ya. Jadi, di tiap barang, kalau teman-teman ingin tahu, itu biasanya ada SKU ya. Seperti nomor barangnya gitu ya. Nah, kita akan bilang nanti atribut key-nya adalah SKU. Karena dari SKU itu kita bisa tahu barangnya ini barang apa. Gitu ya. Nah, jadi kita perlu tentukan atribut key-nya. Nah, setelah kita tentukan atribut key-nya, nah selanjutnya kita baru tambahkan atributnya ke dalam si diagramnya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk pembeli, kita tentukan atribut key-nya adalah email. Jadi dia akan punya email seperti ini ya. Biasanya atribut key itu ada garis bawahnya ya. Contohnya seperti ini. Lalu untuk penjual juga dia email. Lalu untuk barang itu adalah SKU. Jadi kita sudah tentukan atribut key dari 3 entitas ini. Nah selanjutnya, setelah kita tentukan atribut key-nya, kita lanjut dengan menentukan atribut lainnya ya. Jadi setelah menentukan atribut key, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan menentukan atribut dari tiap entity yang masuk ke ruang lingkup yang akan kita buat. Ingat ya, harus yang masuk ke ruang lingkup yang akan kita buat. Jadi kalau tidak masuk ruang lingkup, kita tidak perlu tambahkan. Ya. Nah, kita akan coba nih. Contohnya misalnya ya, di dalam pembeli misalnya, kita mau cukup menambahkan nama dan juga alamat misalnya ya. Dan untuk penjual misalnya cukup namanya saja. Nah, untuk barang kita cukup nama dan juga harganya, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal lain yang berhubungan dengan pembeli misalnya gitu ya, saldo pembeli misalnya, hobi pembeli dan lainnya itu kita tidak perlu masukkan misalnya ya, karena kita tidak butuh data tersebut di dalam ruang lingkup toko online kita, termasuk penjual gitu ya. Penjualnya misalnya dari negara mana gitu ya, atau alamatnya di mana gitu ya misalnya ya. Atau hobinya apa, misalnya kita tidak butuh, karena kita contohnya ruang lingkupnya hanya seperti ini. Nah, jadi setelah kita tentukan atribut key-nya, kita tentukan atribut-atribut yang lainnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita tadi buat, jadi kita sudah selesai ya membuat diagram model datanya, selanjutnya kita perlu menentukan relationship antar entity-nya. Nah, ini kita akan bahas di materi sendiri ya, setelah teman-teman nanti belajar tentang model data relationship. Tapi sekarang karena kita belum ya, jadi kita stop di sini dulu, nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya untuk relationship-nya. Sekarang kita akan coba bahas implementasi dari model datanya. Implementasi model data merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisiknya ya, secara aslinya ya, yang nanti ditempatkan di dalam disk dengan bantuan sistem basis data. Jadi setelah kita selesai membuat IRD, kita bisa mulai membuat implementasi dari basis datanya, gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti selesai membuat entity-nya, entity relationship diagramnya, selanjutnya dari diagram IRD tersebut otomatis kita akan implementasikan di sistem basis data ya. Jadi implementasi secara nyatanya di sistem basis datanya. Nah ini adalah tahapannya ya setelah tadi sebelumnya kita membuat model datanya. Oke. Kita akan bahas implementasi secara umum. Jadi secara umum, entity yang kita buat dalam IRD itu nanti akan menjadi tabel ya, sebuah tabel di dalam basis data. Dan atribut nanti yang kita buat di dalam IRD ya, di dalam entity-nya itu akan menjadi kolom di tabel di dalam sistem basis datanya. Jadi yang tadi kita tentukan entity-entity-nya gitu ya, dari mulai pembeli, penjual dan juga barang, itu nanti akan menjadi tabel. Artinya akan ada tabel pembeli, penjual, dan juga ada tabel barang. Dan setiap atribut yang kita tentukan tadi, itu akan menjadi kolom-kolom di tabelnya. Oke, jadi kurang lebih untuk implementasi entity pelanggan misalnya gitu ya. Jadi sebelumnya kan kita punya entity pembeli, ya. Lalu di sini ada email, ada nama, dan juga ada alamat. Nah ini, ketika nanti implementasi nyatanya di dalam basis data, itu akan jadi satu buah tabel, contohnya tabel pembeli. Lalu dari tiap atribut di sini, itu akan menjadi kolom. Contohnya ada kolom email, kolom nama, dan juga kolom alamat. Nah, begitu pula untuk yang entity penjual.
Nah, di entity penjual, itu di sini kita ada dua atribut ya. Ada atribut email dan juga ada atribut nama. Artinya apa? Artinya implementasi nyatanya nanti kita akan buatkan dalam bentuk tabel penjual dan dia ada kolom email dan juga ada kolom nama. Nah, selanjutnya implementasi entity barang. Di sini kita punya entity barang, dia ada 3 atribut, SKU, nama, dan juga harga. Nanti juga sama akan dibuat dalam bentuk tabel barang, ya. Lalu dia ada kolom SKU, ada kolom nama, dan juga ada kolom harga. Jadi sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi tiap entity itu akan menjadi tabel, dan tiap atribut itu akan menjadi kolom. Nah, selanjutnya di dalam sistem basis data, setiap kolom di tabel yang kita buat itu biasanya perlu ditentukan tipe datanya. Nah, penentuan tipe data biasanya mengikuti tipe data yang tersedia di sistem basis data yang kita gunakan. Nah, secara umum ada beberapa tipe data yang umum biasa digunakan dalam sistem basis data. Misalnya, gitu ya, kita lihat di sini. Contohnya, ini adalah hal yang umum ya. Jadi nanti ketika teman-teman memilih salah satu aplikasi sistem basis data, kemungkinan bisa berbeda tipe datanya. Nah, yang pertama adalah teks contohnya. Nah, ini biasanya ketika teman-teman gunakan untuk kolom yang berisi data karakter. Contohnya misalnya sebelumnya kayak nama, alamat, dan sejenisnya. Atau misalnya number. Ini untuk kolom yang berisikan data angka misalnya. Contohnya misalnya harga, stok, dan lain-lain. Atau ada juga yang namanya date, time, dan juga timestamp. Ini adalah tipe data tanggal, waktu, dan juga gabungan keduanya ya, atau timestamp. Ini adalah kolom yang berisikan data tanggal, waktu, dan juga gabungan tanggal dan waktu. Contohnya misalnya tanggal lahir, waktu pendaftaran, dan lain-lain. Ada juga tipe data yang namanya boolean. Boolean itu adalah kolom yang biasanya berisikan datanya benar atau salah. Contohnya apakah dia sudah menikah atau belum, seperti itu ya. Jadi jawabannya hanya true atau false ya, benar atau salah. Dan sebenarnya masih banyak tipe data lainnya. Nah, untuk detail tipe data tidak akan dibahas di materi ini. Kenapa? Karena sudah sangat spesifik ke aplikasi sistem basis data yang kita gunakan. Nanti di akhir materi ini saya rekomendasikan beberapa materi yang perlu teman-teman pelajari ya. Jadi untuk detail tipe data, kamus data, dan lain-lain itu tidak akan dibahas di sini. Tapi lebih dibahas di implementasi dari sistem basis datanya. Nah, jadi di sini teman-teman sekarang sudah mengerti ya untuk memodelkan atau implementasi dari model datanya. Jadi cukup sederhana seperti ini ya. Jadi dari entity akan menjadi tabel, dari atribut dia akan menjadi kolom-kolom. Untuk tipe datanya di sini kita tidak tentukan ya. Kenapa? Karena nanti implementasinya mungkin akan berbeda-beda dari tiap sistem basis data yang kita gunakan. Tapi secara umum itu tipe datanya adalah seperti ini yang tadi sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang model data relasional ya. Jadi ini adalah lanjutan dari model data sebelumnya. Seperti yang di materi sebelumnya dibahas, bahwa dalam model ER atau Entity Relationship, selain ada entity dan juga atribut, terdapat juga komponen yang namanya relationship. Nah, relationship itu menunjukkan hubungan antar entity dengan entity yang lainnya. Nah, misal hubungan antara penjual dan juga barang gitu ya. Atau relationship di antara keduanya misalnya mengandung arti bahwa penjual misalnya sedang berjualan atau menjual barang. Atau misalnya pembeli dengan barang. Itu mungkin dari pembeli melakukan pembelian barang, seperti itu. Jadi relasi-relasi seperti itu kita bilang namanya adalah relationship. Nah, ketika kita bahas relationship, itu kita perlu tahu yang namanya kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi itu menunjukkan tentang jumlah entity yang dapat berelasi dengan entity lainnya. Contoh misalnya, pada kasus toko online, entity penjual bisa berelasi dengan satu entity barang. Atau pastinya lebih kan? Kan kita nggak mungkin ya penjual itu bisa hanya menjual satu barang, biasanya lebih, gitu ya. Nah, artinya di sini kita perlu tahu derajat relasinya. Jadi satu penjual misalnya bisa menjual lebih dari satu barang, termasuk misalnya pembeli. Pembeli artinya kan bisa juga menjual lebih dari satu barang. Membeli ya maksudnya. Pembeli kan bisa saja membeli lebih dari satu barang. Jadi hal-hal tersebut kita bilang namanya adalah kardinalitas atau derajat relasi. Oke, ada banyak sekali ya derajat relasi, kita akan bahas satu persatu. Dari mulai yang pertama itu adalah one-to-one, satu ke satu. Jadi ini adalah derajat relasi satu ke satu. One-to-one itu artinya hubungan antara entity A, misalnya gitu ya, hanya bisa berhubungan dengan entity B dengan maksimal hanya satu entity saja.
Jadi tidak bisa tuh melakukan relasi lebih dari satu data. Jadi satu data di entity A cuma bisa terhubung ke satu data di entity B, seperti itu. Nah, begitu pula sebaliknya, entity B pun hanya bisa berelasi dengan satu data di entity A-nya. Pada kasus seperti ini otomatis relasinya namanya adalah one to one, ya. Jadi derajat relasinya namanya adalah one to one atau satu ke satu. Satu data di entity A berarti harus dengan satu data di entity B. Oke, jadi kurang lebih bakal seperti ini. Jadi kalau entity A ini gitu ya, data yang pertamanya misalnya berelasi dengan entity yang di B ini, itu cuma boleh punya satu. Ya. Boleh nggak punya relasi? Boleh saja sebenarnya ya. Tapi intinya kalaupun dia punya relasi, contohnya seperti yang ini cuma boleh ke satu. Gitu ya. Jadi tidak boleh ke lebih dari satu. Jadi ini relasinya cuma satu saja seperti ini. Nah ini namanya adalah one to one. Dari sini pun sama. Kesininya pun cuma boleh satu. Jadi bolak-balik itu harus satu saja. Jadi ini adalah derajat relasi one to one. Nah, selanjutnya ada derajat relasi yang namanya one to many. One to many artinya hubungan antara entity A, misalnya gitu ya, berhubungan dengan banyak entity B. Artinya satu data di entity A itu boleh berelasi ke banyak entity B-nya. Tetapi tidak sebaliknya. Entity B itu berarti hanya bisa berelasi dengan satu entity A. Gitu ya. Jadi makanya namanya adalah one to many. Jadi satu entity A ke banyak entity B, tapi kebalikannya entity B cuma bisa ke satu entity A. Seperti itu. Jadi satu ke banyak. Oke, contohnya misalnya. Kita lihat seperti ini diagramnya. Jadi di sini ini entity A-nya itu relasinya ke B contohnya one to many gitu ya. Jadi entity A itu boleh punya relasi dua, contohnya ke entity 1 di entity B dan entity 2 di entity B gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari arah sebaliknya, dari entity B, ini ke sini cuma boleh satu. Ini cuma boleh satu ya relasinya. Ini juga satu, ini juga satu, ini juga satu, ini juga satu. Nah, tapi kalau kita lihat dari arah si A, itu dua. Contohnya entity 4, ya, itu dia punya dua relasi. Nah, entity 1 juga dia punya dua relasi. Artinya ini adalah one to many, gitu ya. Jadi dari A ke B itu adalah one to many, satu ke banyak. Oke, selanjutnya ada juga relasi yang namanya many to one. Ini sebenarnya kebalikan dari one to many, gitu ya. Jadi many to one artinya hubungan antara entity A misalnya hanya bisa berhubungan dengan satu entity B. Tetapi tidak sebaliknya, entity B bisa berelasi ke banyak entity A. Kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya kebalikan dari entity one to many. Ya. Jadi kebalikan dari entity one to many, kalau sudut pandangnya dibalik, gitu ya, nah itu sebenarnya adalah many to one. Jadi diagramnya kurang lebih seperti ini. Jadi dari A ke B itu many to one. Kenapa? Karena dari A, gitu ya, ada banyak entity A, gitu ya, tapi cuma bisa connect ke satu atau berelasi ke satu data di entity B. Contohnya ini. Makanya ini keluarnya cuma satu, ini juga cuma satu, ini cuma satu, gitu ya. Ini cuma satu, ini juga cuma satu. Tapi kalau dari arah kebalikannya, ini adalah one to many. Karena ini bisa satu atau bisa dua, gitu ya. Ini juga bisa dua. Jadi kalau kita lihat lagi dari yang awal, ini yang one to many, dari A ke B itu adalah one to many. Tapi kalau kita perhatikan dari B ke A, itu sebenarnya adalah many to one. Makanya biasanya ini saling berhubungan ya antara one to many dan juga many to one. Jadi setiap ada relasi one to many, pasti kebalikannya adalah many to one. Oke, yang terakhir adalah derajat relasi many to many ya, atau banyak ke banyak. Many to many artinya hubungan antara entity A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entity B. Ya, begitu juga sebaliknya, entity B bisa berelasi ke banyak entity A. Jadi ini bolak-balik pun tetap many to many gitu ya. Oke, ini contohnya misalnya kalau kita lihat dari sudut pandang A gitu ya, A itu lihat bisa relasinya kedua gitu ya contohnya. Ini dua, yang ini satu, ini juga dua. Kalau kita lihat dari entity B, itu juga dia bisa dua, ini satu, ini juga dua, ini satu. Artinya ini adalah many to many. Jadi ini model data relasional. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nggak masalah ya. Nanti kita akan coba di studi kasusnya ya, yang kita lanjutkan di toko online sebelumnya.
Jadi kita akan tentukan relasinya, nanti kita tentukan juga derajat relasinya akan seperti apa antar entity-nya. Sekarang kita akan lanjutkan tahapan membuat TRD-nya ya. Kita akan lanjutkan kasus toko online yang sebelumnya ya. Jadi misalnya kita akan membuat ruang lingkupnya adalah toko online. Pada materi sebelumnya, kita sudah membuat entity dan juga atributnya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan coba buat relationship-nya ya untuk ruang lingkup toko online ini. Oke, pertama kita harus tentukan dulu relationship yang mau kita gunakan ya, atau mau kita buat ya dalam ruang lingkup toko online-nya. Nah, setelah kita selesai membuat entity dan juga atributnya, selanjutnya kita perlu tentukan relationship antar entity-nya atau relasi antar entity-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, menentukan relationship juga kita harus sesuai dengan ruang lingkup kita gitu ya. Jadi, tidak harus menambahkan semua relasinya ya, yang fokus pada ruang lingkup yang akan kita buat saja. Nah, misalnya, pada kasus ruang lingkup toko online yang kita buat, misalnya ya, kita akan membuat relationship dari pembeli ke barang ya, dengan relasi namanya adalah membeli. Lalu juga relationship dari penjual ke barang dengan relasi namanya adalah menjual. Jadi kita buat dua relasi, membeli dan juga menjual. Oke, jadi kurang lebih nanti relasinya akan seperti ini. Jadi dari pembeli, gitu ya, nanti dia berelasi ke barang, nama relasinya adalah membeli di sini ya. Nah, sedangkan penjual dan dia punya relasi juga ke barang, nama relasinya adalah menjual. Nah, jadi sederhana ya. Jadi dari sini kita sudah lihat ya, antara entity atau entitas pembeli, barang, dan juga penjual itu memang saling berhubungan. Dari pembeli itu membeli barang, dan dari penjual itu adalah menjual barang. Oke, selanjutnya setelah kita tentukan relasinya antar entity-nya, kita akan tentukan atribut yang namanya foreign key ya. Apa itu foreign key? Nah, kita akan bahas di sini. Saat kita membuat entity, kita akan menentukan atribut key ya, atau dibilang itu sebenarnya namanya adalah primary key. Jadi, ketika kita lihat di sini, kita kan sebelumnya menentukan bahwa email itu adalah atribut key dari pembeli. SKU juga sama gitu ya, atribut key dari barang, termasuk yang email di sini, ini atribut key untuk penjual. Nah, atribut key ini kita bilang namanya adalah primary key sebenarnya ya. Jadi atribut key atau primary key itu sebenarnya sama saja. Oke, di dalam relationship kita juga bisa menambahkan atribut dan biasanya kita juga perlu menentukan atribut foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key adalah atribut key di entity yang menjadi atau digunakan sebagai data lookup gitu ya. Jadi sebenarnya saat kita membuat relasi, nah kita tidak perlu menyimpan seluruh data di dalam relasinya. Kita cukup tentukan saja apa itu foreign key dari relasi atau entitas yang berelasi tersebut. Nah biasanya kalau ada relasi kan biasanya kita akan berelasi ke dua entity gitu ya. Nah biasanya kita akan tentukan dua foreign key. Satu primary key dari entity pertama, satu lagi primary key dari entity keduanya. Jadi ini nanti digunakan untuk melakukan lookup ya, atau melihat data ke entity yang berelasinya. Nah, pada kasus misalnya membeli, relasi membeli misalnya, kita perlu tahu siapa yang membelinya. Caranya adalah dengan menambahkan email pembeli. Ya. Karena memang kan representasi dari atribut key-nya adalah email. Jadi kita tentukan ini sebagai foreign key-nya. Yang pertama adalah email pembeli. Lalu selanjutnya adalah barang apa yang dibeli. Ya. Jadi kita akan tambahkan juga foreign key-nya, yaitu adalah atribut key dari entity barang, yaitu adalah SKU barang. Nah selanjutnya, pada kasus relasi menjual, kita perlu tahu juga siapa yang menjual barangnya. Ya. Nah jadi kita akan tentukan di sana foreign key-nya itu adalah email penjualnya. Nah sedangkan kita juga perlu tahu barang apa yang dijual, jadi kita akan tentukan SKU barang sebagai foreign key ya, untuk di relasinya. Oke, jadi kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi antara pembeli dan juga barang itu kan dia punya relasi ya. Relasinya adalah membeli. Nah, di sini kita tentukan atributnya ya, atau sebagai foreign key-nya adalah email dan juga SKU. Di mana email ini adalah email pembelinya, sedangkan SKU adalah barang yang dibelinya. Nah, termasuk di dalam sini ya, relationship untuk menjual. Jadi di sini kita tambahkan email dan juga SKU. Email adalah siapa penjualnya ya,
dan SKU adalah barang apa yang dijualnya. Nah, jadi setelah kita tentukan relasi, kita tentukan juga atribut foreign key di relasinya. Oke, selanjutnya setelah kita tentukan, nah kita perlu tentukan juga derajat relasinya atau kardinalitasnya. Jadi selanjutnya kita perlu tentukan derajat relasi atau kardinalitas untuk relationship yang sudah kita buat. Nah, misalnya pada kasus membeli, kita bisa tentukan relasi misalnya many to many. Penentuan apakah relasinya many to many atau one to many itu tergantung dari ruang lingkup yang akan kita gunakan ya. Nah, pada kasus ini misalnya, saya akan tentukan ini sebagai relasi many to many. Kenapa? Karena satu pembeli itu bisa membeli banyak barang. Dan juga satu barang itu bisa dibeli oleh banyak pembeli. Nah, pada kasus seperti ini, saya ingin berarti relasinya adalah many to many. Karena satu pembeli bisa membeli banyak barang, satu barang pun bisa dibeli berkali-kali oleh banyak orang ya atau banyak pelanggan. Jadi kasus ini adalah berarti banyak ke banyak. Kalau teman-teman tentukan satu ke banyak misalnya, berarti satu pembeli bisa beli banyak barang, tapi satu barang cuma bisa dibeli oleh satu pembeli saja. Misalnya seperti itu gitu ya. Misalnya memang stok barangnya cuma ada satu semuanya. Nah gitu ya. Kalau kasus seperti itu mungkin jadinya satu ke banyak. Tapi kasus saya tidak seperti itu. Saya maunya ini adalah many to many. Nah, pada kasus menjual, kita bisa tentukan relasinya misalnya one to many. Atau juga kebalikannya adalah many to one. Nah, kenapa misalnya? Karena misalnya satu barang itu hanya bisa dijual oleh satu penjual. Jadi kalau misalnya saya menjual barang A, berarti itu barang punya saya misalnya. Seperti itu ya, kalau saya penjualnya. Nah, tapi satu penjual itu bisa menjual lebih dari satu barang. Seperti itu, gitu ya. Nah, gimana kalau ada dua penjual menjual barang yang sama? Nah, nanti kode SKU-nya akan berbeda. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya ada penjual toko A misalnya, dia menjual produk misalnya Apple MacBook Pro gitu ya. Nah, nanti SKU-nya adalah satu misalnya. Nah, tiba-tiba ada penjual toko B, dia juga menjual barang yang sama. Apple MacBook Pro juga. Nah, kita akan nanti tentukan SKU-nya berbeda. Nah, oleh karena itu artinya satu barang cuma boleh dijual oleh satu orang gitu ya. Nah, pada kasus seperti itu, berarti relasi antara barang dan juga penjual itu adalah one to many atau many to one. Oke, setelah kita tentukan derajat relasinya, berarti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ya. Jadi dari pembeli itu N ke N ya. N itu berarti banyak ya. Nah, jadi N ke N artinya pembeli bisa membeli banyak barang dan banyak barang juga bisa dibeli oleh banyak pembeli. Nah, setelah itu. Nah, selanjutnya untuk barang ke penjual itu adalah N ke 1. Artinya banyak barang itu dijual oleh satu penjual ya, dan satu penjual bisa menjual banyak barang ya. Tapi barang itu cuma boleh dijual oleh satu penjual. Nah, jadi seperti ini relasinya ya atau derajat relasinya atau kardinalitasnya. Jadi setelah kita tentukan relasinya, foreign key-nya, dan juga derajat relasinya. Oke, yang terakhir adalah melengkapi atribut tambahan. Ini kalau memang dibutuhkan ya. Jadi kalau tidak dibutuhkan, selesai sampai yang tadi. Tapi kalau masih perlu ada atribut tambahan, maka kita akan lanjut dengan menambah atribut tambahannya. Jadi bukan hanya pada entity yang bisa memiliki atribut gitu ya. Relationship pun itu bisa memiliki atribut kalau memang perlu. Nah, sebelumnya kita sudah menambah atribut yang bersifat foreign key ya. Jadi ini adalah atribut untuk melakukan lookup ke atribut key yang ada di relasinya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan atribut yang sifatnya deskriptif ya. Ya, jadi atribut tambahan kalau kita mau. Contohnya misalnya, pada atribut relasi membeli, kita mungkin bisa tambahkan atribut yang namanya jumlah atau istilahnya quantity, jumlah barang yang dibelinya. Misalnya seperti itu. Jadi ketika saya beli contohnya buah gitu ya, buah apel gitu ya. Nah, saya kan bisa beli lebih dari satu misalnya seperti itu. Jadi artinya kita perlu tentukan jumlahnya kira-kira gitu ya. Nah, pada relasi menjual misalnya, kita tidak mau menambahkan atribut deskriptif lainnya. Jadi cukup hanya dengan menggunakan foreign key saja. Nah, pada kasus seperti ini, berarti kita hanya cukup menambahkan atribut jumlah ya pada relasi membeli. Jadi kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi pembeli gitu ya, dia membeli barang. Nah, di mana di sini di dalam relasi membeli
itu selain ada email dan juga SKU, email pembelinya ya untuk lookup nanti data pembelinya, dan SKU untuk lookup data barangnya, ada juga jumlah ya, total quantity barang yang dibelinya. Nah, jadi ini adalah atribut tambahannya. Nah, kalau di menjual, ya kebetulan di sini misalnya saya tidak mau menambahkan atribut tambahan. Nah, jadi akhirnya kita sudah selesai ya, membuat implementasi ERD-nya atau Entity Relationship Diagramnya. Sekarang kita bahas implementasi model data relasional ya. Sebelumnya kan kita sudah coba implementasi model data yang sederhana ya, yang hanya entity dan juga atribut. Nah, gimana dalam bentuk tabelnya? Nah, sekarang kita bahas tentang implementasi model data relasionalnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan coba tambahkan entity yang relasinya one-to-one ya, di kasus toko online kita. Karena sebelumnya kita belum ada relasi one-to-one. Nah, biar lebih lengkap, kita akan coba tambahkan relasi one-to-one. Misalnya, di kasus toko online yang kita buat, kita akan menambahkan satu entity yang namanya dompet atau wallet misalnya. Nah, di mana pembeli itu cuma boleh satu atau memiliki satu dompet atau satu wallet, ya. Dan satu dompet itu hanya dimiliki oleh satu pembeli. Nah, dari dompet, kita akan tambahkan atribut yang pertama key emailnya, ya. Dan juga yang kedua adalah atribut saldo. Nah, nanti kurang lebih relasinya, ya. Jadi nanti pembeli itu memiliki dompet. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Jadi dari pembeli, entity pembeli ya, dia seperti biasa ada email, nama, dan alamat, itu memiliki dompet. Ya. Di dompet ini ada email dan juga ada saldo. Dan ini relasinya adalah 1:1. Nah, di dalam relasi memiliki ini, kita akan tambahkan email pembelinya ya, dan juga email dompetnya. Nah, jadi ini relasinya adalah 1:1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana implementasi relasi 1:1 ini gitu ya, kalau dibentuk dalam bentuk tabel. Kita sudah tahu kalau pembeli dalam bentuk tabel ya berarti ada tabel pembeli, dompet juga dalam bentuk tabel adalah ada ada tabel dompet gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, relasi ini itu bentuknya apa kalau kita nanti implementasikan dalam bentuk tabel? Oke, kita akan bahas. Pada kasus implementasi relasi one-to-one atau 1:1 gitu ya, terdapat dua cara sebenarnya. Nah, pada kasus setiap entity dipastikan menggunakan atribut key dengan nilai yang sama, ya, maka kita bisa gunakan atribut key di tiap entity sebagai acuan untuk saling berelasinya. Contoh misalnya, oke, kalau di pembeli itu emailnya adalah A, maka di dompet emailnya harus A juga. Nah, kalau kasus seperti itu, berarti kita tidak perlu membuat apa-apa lagi gitu ya. Cukup nanti kalau kita mau lihat data dompetnya, cukup nanti kita lihat dari pembeli misalnya, kalau emailnya A, ya udah kita cari di tabel dompet dengan email A juga. Nah, itu artinya relasinya adalah digabungkan ya, menggunakan primary key atau misalnya atribut key yang sama. Nah, tapi misalnya pada kasus di tiap entity bisa memiliki atribut key yang berbeda, maka kita perlu membuat atribut yang namanya foreign key di salah satu entity yang lebih lemah biasanya. Lebih lemah itu artinya dia tidak bisa ada kalau entity kuatnya itu belum ada. Pada kasus ini misalnya entity dompet. Entity dompet itu lebih lemah daripada entity pembeli, ya. Karena dompet tidak bisa tiba-tiba ada gitu ya. Jadi dompet itu harus ada pembelinya dulu, baru ada dompetnya. Nah, kalau kasusnya misalnya ada entity dompet yang lebih lemah, artinya nanti kita akan tambahkan satu atribut tambahan di dalam entity dompet, itu namanya adalah email pembelinya. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya relasi one-to-one, itu atribut foreign key-nya itu harus unik atau tidak boleh ada data yang sama. Oke, kita akan lihat contoh implementasinya. Email ya, atau kode dompet misalnya. Artinya kan berbeda ya, kalau email di sini contohnya Eko, misalnya kode dompetnya bisa 123 misalnya. Nah, pada kasus seperti ini, atribut key-nya bisa berbeda nilainya. Nah, maka kita perlu tambahkan satu kolom tambahan. Namanya adalah email pembeli. Jadi email pembeli yang ada di relasi memiliki ini kita simpan ke dalam tabel dompet. Jadi nanti kita bisa tahu ya, oh emailnya misalnya eko@gmail.com, dompetnya di mana nih? Kita cukup cari di tabel dompet yang punya email pembelinya adalah eko@gmail.com.
Nah, pada kasus one to one, itu pastikan email pembeli di sini itu harus unik. Artinya tidak boleh ada beberapa baris di sini gitu ya, data di tabel dengan email pembeli yang sama. Nah, jadi ini implementasi one to one ya dari diagram IRD yang kita buat ke tabel. Jadi nanti di tabel basis datanya bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas implementasi one to many yang sifatnya many. Itu kita perlu tambahkan satu foreign key dari relasi entitas yang sebelahnya. Jadi kurang lebih bakal seperti ini. Jadi di barang itu kan dia N ya, banyak ya. Nah ini satu ya, jadi penjual menjual barang. Nah ini adalah N ya. Nah sedangkan ini satu. Nah kasusnya karena di menjual ini tidak ada relasi, tidak ada atribut tambahan, cuma ada foreign key ya, SKU barang dan juga email penjual. Pada kasus seperti ini berarti ini tidak perlu menjadi sebuah tabel. Jadi yang perlu menjadi tabel hanya cukup barang dan juga penjual. Nah, lantas bagaimana tahu relasi menjualnya? Nah, kita akan implementasikan ya dengan menambahkan kolom email penjual di barangnya. Jadi tabel penjualnya cuma ada email dan juga nama misalnya, tabel barangnya itu di sini ada tambahan satu kolom baru, namanya adalah email penjual. Jadi nanti kalau saya punya barang, contohnya A, lalu di sini barangnya B, email penjualnya bisa sama, misalnya di sini Eko, di sini juga Eko. Artinya apa? Artinya satu penjual ya dengan email Eko itu bisa menjual lebih dari satu barang. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ini hampir mirip dengan implementasi one to one ya. Ketika teman-teman perhatikan di one to one ini juga cukup menambahkan foreign key atribut ya di sini. Nah, cuma bedanya kalau one to one email di sini harus unik ya. Jadi tidak boleh ada yang sama. Nah, kalau di one to many atau many to one, nah di sini itu boleh duplikat. Artinya baris ke satu emailnya Eko, baris kedua di sini emailnya Eko, itu juga boleh. Nah, ini implementasi one to many. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah implementasi many to many. Pada implementasi relasi many to many, maka diimplementasikan dalam bentuk tabel relasi. Jadi harus diimplementasikan dalam bentuk tabel relasi. Baik itu dia memiliki atribut tambahan atau tidak memiliki atribut tambahan, kalau relasinya adalah many to many, maka dia harus menjadi sebuah tabel baru. Nah, di mana nanti di dalam tabel relasi tersebut terdapat semua atribut foreign key dari semua entity yang berelasi. Oke, contohnya akan seperti ini. Ya. Jadi, pembeli itu kan membeli banyak barang ya, termasuk satu barang pun bisa dibeli oleh banyak pembeli, seperti itu. Nah, pada kasus seperti ini, pembeli akan menjadi sebuah tabel. Jadi nanti tabel pembeli itu ada email, nama, dan juga alamatnya, gitu ya. Lalu juga ada tabel barang ya untuk implementasi entitas. Baik, cukup sekian video yang dapat saya representasikan sebagai bukti, karena mengingat device saya tidak mendukung untuk penyimpanannya yang cukup besar. Jadi saya mohon izin untuk video representasi pembelajarannya sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.